Selamat siang pemirsa, Anda kembali di News TV. Memasuki awal tahun 2026, masyarakat mulai mengeluhkan harga cabai yang kian tak terkendali. Kenaikan harga ini terpantau terjadi di berbagai daerah, mulai dari tingkat grosir hingga ke pedagang eceran. Siang ini, kami telah menempatkan dua reporter di dua titik berbeda untuk memantau rantai distribusi harga. Ada Revi di Pasar Induk Serang, Banten, yang merupakan pusat distribusi untuk wilayah Serang dan sekitarnya, dan Eliana di Pasar Kelapa, Kota Cilegon, untuk melihat dampak langsung ke konsumen. Kita pantau kondisi di Serang terlebih dahulu. Revi, bagaimana situasi pasokan cabai di Pasar Induk Serang hari ini, dan mengapa harga cabai bisa melonjak begitu tinggi? Baik, terima kasih Tasya. Saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Rau, Serang, Banten. Di sini adalah titik awal sebelum cabai didistribusikan ke pasar-pasar kecil di daerah Serang dan sekitarnya. Dari pantauan kami sejak dini hari, bahwa memang volume truk pengangkut cabai mengalami penurunan hingga 40% dari kondisi normalnya. Harga cabai merah keriting saat ini telah menyentuh angka di Rp120.000 sampai dengan Rp130.000. Padahal harga normalnya biasanya hanya di kisaran Rp70.000. Menurut agen, bahwa hal ini dipicu karena adanya gagal panen di para petani sehingga menyebabkan kenaikan di para tengkulak. Akibat stok menipis, terjadi perebutan stok di para tengkulak sehingga sebelum sampai kepada pasar-pasar kecil, harga sudah terus naik. Demikian laporan dari Pasar Rau, Serang, Banten. Kembali ke studio. Jadi, harga di tingkat grosir saja sudah melonjak tajam mencapai lebih dari Rp120.000. Kita bisa bayangkan dampaknya ke konsumen. Sekarang kita beralih ke Eliana di Pasar Kelapa untuk melihat bagaimana harga cabai mempengaruhi pasar pengecer. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, saya sudah terhubung. Tasya, selamat siang pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Pasar Kelapa yang berada di Kota Cilegon. Saat ini harga cabai di sejumlah pasar tradisional maupun pasar modern belakangan ini bikin warga geleng-geleng akibat kenaikan harga yang melonjak cukup tajam. Kenaikan harga ini terjadi secara merata dan dikeluhkan para ibu rumah tangga sekaligus pelaku usaha kuliner. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lonjakan harga cabai yang disebabkan oleh gagalnya panen di beberapa daerah penghasil cabai. Kondisi cuaca ekstrim dan serangan hama juga menjadi faktor utama tentunya dan mengakibatkan menurunnya hasil panen sehingga pemasokan cabai ke pasar berkurang drastis. Akibatnya harga cabai di pasaran terus-menerus merangkak naik ya. Untuk mengetahui dampak kenaikan harga ini, kami akan mewawancarai para pedagang cabai di pasar. Baik, pemirsa, kami akan menanyakan langsung terhadap Bapak, ya. dengan Bapak siapa? Kalau warungnya namanya warung Mang Hokloy. Ya. Mang Hokloy. Ya, terus Bapaknya dengan siapa? Bapak Hamsari. Bapak Hamsari. Ya, aslinya Iya. namanya. Baik Pak, saya ingin mempertanyakan sejak kapan harga cabai mulai naik Pak? Kalau harga cabai sih ya naik sih enggak sih, Neng. Ya cuma alhamdulillah standar. Cuma ya kalau harga kenaikan mau mulai kemarin waktu banjir itu ya. Tadi itu kan paling murah. Sekarang kan kenaikannya udah 5.000-an per kilo. Baik Itu Pak. kemarin ya. Tapi diadakan informasi katanya kenaikan harga cabai ini dengan adanya ini ya Pak? Banjir. Bukan. Katanya gagalnya panen berpengaruh. Panen nggak? ya, artinya ya pengaruh banjir. Iya. Awal mulanya kan banjir, jadi gagal panen, timbulnya cabai pada busuk. Iya. Yang tadinya misalkan panen itu 1 kintal, paling sekarang 50 kilo gitu. Jadi turun panennya, akibatnya ya akhirnya ya naik harga gitu dari petaninya. Kira-kira berpengaruh nggak sih Pak dengan kenaikan harga ini di usaha Bapak? Ya kalau dibilang ini alhamdulillah sih, kalau di warung kami ya alhamdulillah standar sih. Karena ya dibilang pengaruh ya tadi itu namanya sekarang kan zaman sekarang banyak istilahnya yang saingan. Iya. Kalau dulu kan ya sekarang mah tadi itu lumayan sih. Kendalanya kan gitu. Namanya orang usaha kan ya. Gitu. Untuk
per kilonya, Pak? Per kilonya itu waktu belum naik itu masih 30 per kilo. Per kilo. Sekarang udah naik dijual 40. Terima kasih Eliana dan sebelumnya Revi atas laporan langsungnya. Kita harapkan solusi cepat dari pihak terkait agar harga kebutuhan pokok ini tidak semakin membebani daya beli masyarakat. Sebelum kita akhiri, mari kita lihat perkiraan cuaca di berbagai daerah di Indonesia untuk bulan Januari ini. Bagaimana kondisi cuaca yang diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas masyarakat dan perjalanan di bulan ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi cuaca hari ini, Sabtu 18 Januari 2026. Berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Secara meteorologis, kondisi musim hujan pada bulan Januari dipengaruhi oleh aktifnya angin muson Asia yang membawa massa udara lembab dari benua Asia menuju wilayah Indonesia. Selain itu, suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia yang relatif hangat meningkatkan proses penguapan air laut sehingga mendorong terbentuknya awan hujan dalam jumlah yang lebih signifikan. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan di sejumlah wilayah terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Namun demikian, memasuki siang hingga sore hari, BMKG memperkirakan terjadinya peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang, khususnya di wilayah dataran tinggi dan daerah pegunungan. Akibat proses konveksi atmosfer yang cukup kuat pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah pesisir, serta daerah dengan tingkat kelembapan tinggi. Untuk suhu udara hari ini, BMKG memperkirakan pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang relatif tinggi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini, menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, serta mengutamakan keselamatan terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian informasi cuaca hari ini berdasarkan perkiraan BMKG. Tetap waspada dan jaga kesehatan, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kembali ke studio. Baik pemirsa, tetap waspada, pastikan untuk memantau perkembangan cuaca jika Anda berencana beraktivitas di luar ruangan. Demikianlah rangkuman pada siang hari ini. Terima kasih telah menyaksikan News TV. Selamat siang dan sampai jumpa.